Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Amal Wenseng dengan NIM L131211107. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi asam dan basa. Yang pertama tentang asam. Pengertian asam menurut Svante August Arrhenius, seorang ahli kimia asal Swedia yang hidup tahun 1859 sampai 1927, adalah semua zat yang jika dilarutkan dalam air akan terurai menghasilkan ion H+. Misalnya hidrogen klorida atau HCl. Jika dilarutkan dalam air akan menjadi ion H+ dan ion Cl. Dalam ilmu kimia saat ini, asam diartikan sebagai senyawa yang jika dilarutkan dalam air, maka pH-nya kurang 7 atau lebih kecil dari 7. Yang kedua, basa. Menurut Arrhenius, basa adalah sebuah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Misalnya pada senyawa natrium hidroksida, NaOH, akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Ada beberapa teori dalam asam basa. Yang pertama, teori asam basa menurut Arrhenius. Arrhenius menjabarkan asam sebagai zat yang ketika dimasukkan dalam air menghasilkan ion hidronium atau H. Lebih jelasnya, asam diidentikan dengan zat yang berupa kovalen polar dan akan larut di air. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika ditaruh di dalam air. Basa ternyata memiliki perbedaan dengan asam ada pada ion yang dihasilkan nantinya. Yang kedua, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry mendeskripsikan asam dan basa dengan jenis larutan dengan bermacam-macam. Lengkapnya, asam adalah zat yang mampu memberikan ion H atau donor proton, sedangkan menerima H adalah akseptor proton. Dari pengirim dan penerima proton ini, maka sifat asam basa dari sebuah benda yang dilarutkan di larutan dengan kandungan zat berbeda dapat diidentikan. Teori ketiga adalah teori asam basa menurut Lewis. Dapat dikatakan teori ini lebih luas dibandingkan dua teori yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut Lewis, asam merupakan asektor pasangan elektron dan basa merupakan pendonor pasangan elektron. Teori ini juga diklaim memiliki kelebihan dalam mengidentifikasi reaksi asam basa yang berada di dalam benda padat, gas, dan medium. Tingkat keasaman pH adalah derajat kesamaan atau kebebasan suatu larutan. Menyatakan logaritma negatif konsentrasi ion H dengan bilangan pokok 10. Larutan netral mempunyai pH 7, asam lebih kecil dari 7, basa lebih besar dari 7. Di perairan yang tidak tercemar, pH dikontrol oleh ion CO2, karbonat, dan bikarbonat. Konsentrasi CO2 dapat berkurang dengan proses ukur dengan udara, fotosintesa, atau penguraian. Perubahan pH dapat disebabkan oleh hujan asam, buangan industri, drainase, pertambangan, dan pelapukan mineral. Pengukuran pH yang ideal adalah langsung dilakukan di lapangan atau lokasi pengambilan sampel. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.